Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka, berusia 19 tahun. Sehari-harinya, Raka dikenal sebagai anak yang pemalas oleh orang tuanya. Ia sering mengurung diri di kamar, bermain game dari pagi hingga malam, sementara teman-temannya sibuk kuliah atau bekerja. "Raka, kamu tuh mau jadi apa kalau terus main game kayak gitu?" bentak ayahnya suatu malam. Raka terdiam. Matanya menatap layar monitor yang menampilkan layar login Mobile Legends. "Ayah nggak ngerti, aku suka main game bukan cuma buat main," ucap Raka pelan. "Tapi buat apa, Kak? Game nggak bisa bikin kamu hidup," sambung ibunya dengan nada kecewa. Sejak hari itu, suasana rumah menjadi dingin. Raka merasa seolah dunia menentangnya. Namun di lubuk hatinya, ia masih yakin bahwa game bukan sekadar hiburan itu adalah dunia yang bisa membawanya menuju masa depan. Suatu malam, saat Raka sedang membuka halaman Facebook komunitas gamer, ia melihat pengumuman, audisi MPL regional dibuka. "Ayo buktikan kemampuanmu dan jadilah pro player esport Indonesia." Jantung Raka berdegup kencang. Ia tahu ini kesempatan langka. "Ini dia, ini kesempatan gue," gumamnya. Ia mendaftar tanpa pikir panjang, menyusun strategi, berlatih tiap malam meski orang tuanya masih sering memarahinya. Namun ketika audisi pertama tiba, Raka gagal total. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Ia tidak lolos bahkan di babak awal. Komentar ayahnya setelah tahu hasil itu terasa seperti pisau yang menancap di hati. "Sudah ayah bilang, itu cuma buang-buang waktu." Raka menahan air mata, tapi di dalam dirinya ada api kecil yang mulai membesar, tekad untuk membuktikan bahwa mereka salah. Raka mencoba lagi di audisi kedua. Kali ini, ia sudah lebih tenang. Tapi nasib berkata lain. Koneksi internet rumahnya terputus di tengah pertandingan penting. Ia gagal lagi. Malam itu, ia duduk di depan layar monitor yang mati, sunyi. Namun tiba-tiba, ibunya datang dan duduk di sampingnya. "Kak, ibu tahu kamu kecewa. Tapi kalau memang kamu yakin ini jalanmu, coba lagi. Ibu percaya kamu bisa." Kalimat sederhana itu menjadi bahan bakar semangat baru bagi Raka untuk pertama kalinya seseorang dalam keluarganya mempercayainya. 3 bulan kemudian, audisi MPL kembali dibuka. Raka mempersiapkan diri sepenuh hati. Ia berlatih setiap hari, memperbaiki refleks, mempelajari meta terbaru, menonton rekaman permainan tim-tim profesional. Hari audisi pun tiba. Kali ini, jari-jarinya menari di layar dengan tenang dan penuh keyakinan. Ia bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk membuktikan nilai dirinya. Hasil akhirnya luar biasa. Raka berhasil membuat para panitia terkesima. Skill mekaniknya tajam, komunikasi timnya jernih, dan keputusannya di dalam game sangat matang. Setelah sesi berakhir, salah satu panitia menghampirinya dan berkata, "Raka, kamu mainnya luar biasa. Kami ingin kamu bergabung dengan tim Sonic Esport." Raka hampir tak percaya. Ia menatap layar konfirmasi yang menampilkan namanya di antara pemain terpilih. Tangannya bergetar, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia berhasil. Beberapa bulan kemudian, nama Raka mulai dikenal. Ia tampil di panggung besar, disorot kamera, disaksikan ribuan penonton online, dan puncaknya, di Grand Final MPL Indonesia, Raka dan tim Sonic Esport berhasil meraih juara. Saat diwawancarai di atas panggung, Raka hanya mengucapkan satu kalimat yang membuat banyak penonton terharu. "Dulu saya dibilang buang-buang waktu karena main game. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya karena saya suka bermain, tapi karena saya tak pernah berhenti percaya." Ketika ia pulang ke rumah setelah pertandingan itu, ibunya langsung memeluknya sambil menangis. "Maafkan ibu, nak. Ibu bangga banget sama kamu." Ayahnya yang selama ini keras hanya diam beberapa detik, lalu menepuk bahunya pelan. "Raka, ayah salah. Kamu ternyata tahu apa yang kamu kejar." Raka tersenyum sambil menunduk, menahan haru. Semua luka dan kata-kata yang dulu menyakitkan kini terbayar lunas. Di dinding ruang tamu, kini tergantung foto Raka mengenakan seragam tim Sonic Esport, memegang trofi juara, bukan hanya sebagai gamer,
tapi sebagai anak yang berhasil membuat kedua orang tuanya bangga. Sudah 2 tahun berlalu sejak Raka menjuarai MPL bersama tim Sonic Esport. Namanya kini dikenal di seluruh komunitas gaming Indonesia. Ia bukan lagi anak pemalas yang kerjaannya cuma main game, tapi ikon perjuangan anak muda yang berani bermimpi. Namun, di balik kesuksesannya, Raka tetaplah orang yang sederhana. Ia masih tinggal di rumah yang sama, masih membantu ibunya di dapur, dan kadang masih menatap kamar lamanya yang dulu menjadi saksi perjuangan dan air mata. Setiap kali ia melewati kamar itu, ia teringat hari-hari saat orang tuanya tak percaya padanya dan bagaimana ia memilih untuk tetap berjuang tanpa membenci. Suatu sore, Raka mendapat pesan dari manajernya. "Raka, pihak MPL ingin bicara langsung dengan kamu. Mereka tertarik menjadikanmu brand ambassador MPL Indonesia untuk musim depan." Raka terdiam, matanya membulat, napasnya tertahan. "Brand ambassador, aku," gumamnya tak percaya. Ia teringat masa-masa awal, saat audisinya gagal, saat ia diejek karena buang-buang waktu, saat ia menangis diam-diam di depan monitor yang mati. Semua kenangan itu kini berputar seperti film di kepalanya dan kini, ia diminta menjadi wajah resmi liga yang dulu hanya bisa ia tonton dari jauh. Seminggu kemudian, Raka datang ke kantor pusat MPL di Jakarta. Di ruang rapat besar, ia disambut oleh para eksekutif dengan senyum ramah. "Raka, kami melihat kamu bukan cuma pemain yang hebat, tapi juga sosok yang menginspirasi ribuan gamer muda di Indonesia," ujar salah satu direktur MPL. "Kami ingin menjadikanmu brand ambassador MPL Indonesia 2027. Air mata Raka hampir jatuh. Ia menunduk, lalu mengangguk perlahan. "Terima kasih. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa mimpi itu nggak salah. Asal kita nggak berhenti berusaha," ucapnya lirih. Beberapa bulan kemudian, wajah Raka terpampang di seluruh media sosial dan billboard besar di Jakarta, Surabaya, hingga Medan. Tagline-nya sederhana namun penuh makna. Raka dari pemain biasa, jadi inspirasi. Ia muncul di berbagai acara televisi, seminar sekolah, dan kampus. Di setiap pidatonya, Raka selalu menyampaikan pesan yang sama. Jangan biarkan orang lain menentukan seberapa besar mimpimu. Kadang, yang mereka sebut buang-buang waktu, justru adalah awal dari jalan kesuksesanmu. Suatu hari, MPL mengadakan acara amal bertajuk Game for Good, bekerja sama dengan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Raka diundang sebagai pembicara utama. Ketika ia naik ke panggung, ia melihat ribuan anak muda menatapnya dengan kagum. Di barisan paling depan, duduk kedua orang tuanya, ayah dan ibu yang dulu menentangnya habis-habisan. Kini, mereka tersenyum bangga, menatap anak yang dulu mereka khawatirkan. Kini berdiri di hadapan ribuan orang sebagai panutan. Raka membuka pidatonya dengan suara bergetar. "Saya dulu cuma anak yang sering dimarahi karena main game. Tapi sekarang, saya bisa berdiri di sini karena saya percaya bahwa passion yang dijalani dengan tekad bisa mengubah segalanya." Tepuk tangan membahana. Ibunya menitikkan air mata haru, sementara ayahnya berdiri dan memberikan tepuk tangan paling keras di antara semua orang. Malamnya, di rumah, Raka duduk di teras bersama ayahnya. Langit dipenuhi bintang. Ayahnya menatapnya dengan mata yang lembut. "Raka, ayah dulu salah besar. Dulu ayah kira kamu cuma buang waktu, tapi ternyata kamu sedang membangun masa depan." Raka tersenyum, menatap langit. "Terima kasih. Ya, aku nggak akan sampai sini tanpa kalian." Ayahnya mengangguk pelan. "Kamu sekarang bukan cuma kebanggaan keluarga kita, Kak, kamu kebanggaan Indonesia." Beberapa bulan kemudian, MPL resmi mengumumkan Raka sebagai brand ambassador nasional. Tampil dalam kampanye internasional bertajuk Indonesia's Pride, From Player to Legend. Dan di akhir video kampanye itu, terdengar suara narasi Raka sendiri. "Dulu, aku cuma anak yang ingin main game. Tapi hari ini, aku tahu, aku sedang memainkan hidupku sendiri. Dan akhirnya, aku menang." Kini, setiap kali ia membuka game yang dulu menjadi awal segalanya, Raka selalu tersenyum. Bukan karena nostalgia, tapi karena ia tahu, perjalanan seorang gamer sejati bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang keberanian untuk tetap percaya pada mimpi, bahkan ketika seluruh dunia menentang.